Pernahkah kita bertanya, mengapa semakin sedikit anak muda yang memilih menjadi petani? Padahal setiap hari, kita semua bergantung pada hasil pertanian. Nasi yang kita makan, sayur mayur di piring kita, bahkan buah-buahan segar yang kita beli di supermarket. Semuanya adalah hasil kerja keras para petani. Namun ketika ditanya apa cita-cita anak muda hari ini, sangat jarang yang menjawab ingin menjadi petani. Mengapa hal ini dapat terjadi? Bagi sebagian besar generasi muda, menjadi petani seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir. Profesi yang melelahkan, tidak menjanjikan, dan bahkan tidak membanggakan. Di tengah budaya yang mendorong anak muda untuk mengejar gaya hidup cepat, kerja di gedung pencakar langit, atau menjadi konten kreator terkenal, bertani tidak pernah terlihat sebagai jalan yang menarik. Dan hal ini bukan cuma asumsi. Jumlah petani di Indonesia terus menyusut dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan sensus pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah unit usaha petani turun 7,42% dari 31,72 juta pada 2013, menjadi sekitar 29,36 juta unit usaha pada 2023. Mayoritas petani Indonesia saat ini berusia sekitar 55 tahun dan hanya 2,14% dari generasi Z yang terlibat di sektor pertanian, menunjukkan krisis regenerasi petani. Namun, kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Keterbatasan lahan, mahalnya harga tanah, serta kurangnya pengetahuan akan pertanian membuat banyak anak muda merasa bahwa dunia pertanian tidak relevan dengan masa depan mereka. Lalu muncullah pertanyaan besar, jika semua orang muda meninggalkan pertanian, siapa yang akan menanam makanan kita di masa depan? Sebagai generasi yang dikenal peduli isu lingkungan, menjunjung nilai inklusivitas dan ingin membawa perubahan sosial, Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak masa depan. Di tengah dunia yang semakin digital, anak-anak muda ini tidak hanya piawai menggunakan teknologi, tapi juga punya semangat untuk menciptakan solusi nyata. Kenapa BSI Farm akhirnya memilih fokus untuk di hidroponik? Satu, perawatannya lebih mudah, lebih efektif dan efisien, dan hidroponik juga itu lebih fleksibel untuk di segala kondisi. Dia mau baik lahan luas maupun lahan sempit. Syukur-syukur kita bisa punya lahan yang luas, akhirnya kita bisa main skala produksi. Dan itu ya kita pilih akhirnya efektivitas dan efisiensinya, karena tidak perlu pengolahan lahan lagi, sayuran kita lebih bersih, pertumbuhan juga lebih mudah diatur, siklusnya lebih cepat. Jadi memang banyak keuntungan untuk di metode hidroponik ini daripada konvensional biasa. Potensi inilah yang bisa menjadikan Gen Z sebagai wajah baru pertanian Indonesia, yang tidak hanya melek teknologi dan paham pasar, tetapi juga berani membangun ekosistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sepengetahuan saya sampai hari ini di hidroponik itu rata-rata ya prioritasnya itu untuk sayuran daun, kayak selada, pakcoy, kangkung, bayam, terus sawi-sawian itu bisa. Kalau untuk sayuran yang berbatang atau sayuran yang merambat itu kemungkinan besar agak susah, tapi kita pernah coba untuk di semangka dan melon. Memang butuh adaptasi lagi kalau untuk itu. Dan sayuran yang berbatang mungkin ya kayak tanaman cabai gitu-gitu, itu mungkin pakai sistem yang berbeda, karena hidroponik sendiri itu punya banyak sistem. Ada sistem NFT, ada sistem DFT, ada rakit apung, ada sistem drip. Jadi apa yang kita tanam ya kita sesuaikan dengan sistemnya tentunya. Kita tidak bisa asal-asalan. Di balik semua kekhawatiran akan susahnya menjadi petani, ada kenyataan baru yang belum banyak disadari. Dunia pertanian sudah berubah. Cara bertani saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Teknologi, inovasi, dan kreativitas telah membuka jalan bagi munculnya petani generasi baru. Petani yang tidak membutuhkan sawah luas, yang tidak harus tinggal di desa, dan bahkan bisa memulai pertanian dari halaman rumah. Hidroponik itu sebenarnya relatif lebih mudah daripada konvensional, karena satu yaitu kita tidak perlu pengolahan lahan
kita sekali bikin instalasi bisa bertahan sampai beberapa tahun, 10 sampai 15 tahun tergantung perawatan. Dan uji cobanya itu juga enggak perlu langsung luas, bisa di halaman rumah dulu gitu kan. Saya kira lebih mudah berhidroponik daripada yang lain, karena ya kecenderungan kita melihat tanaman hijau dan air mengalir itu kan salah satu hal yang bisa merefresh otak kita. Jadi lebih ya, bertani itu salah satunya membawa kedamaian gitu. Jadi pagi-pagi seger kan ngopi terus lihat yang hijau-hijau gitu, daripada pagi ngopi dengerin orang gosip. Salah satu bentuk pertanian modern yang kini semakin berkembang adalah hidroponik. Metode ini memungkinkan seseorang menanam berbagai jenis sayuran tanpa tanah, hanya dengan media air dan nutrisi. Sistem ini bisa dilakukan di lahan terbatas seperti rooftop, balkon, bahkan rak bertingkat dalam rumah. Ya, mungkin ada beberapa alasan ya. Alasan yang dari eksternal atau sosialnya Gen Z sekarang itu mereka yang pertama tuh nggak ngerti bertani itu seperti apa gitu. Makanya perlu ada penjelasan kali ya, penjelasan atau deskripsi mengenai ini tapi dibungkus dengan baik gitu. Itu dari faktor sosial, karena di Bogor pun anak-anak mudanya gitu ya, apalagi yang di kabupaten-kabupaten, kemarin ada terakhir penelitian itu mereka nggak mau lagi tani. Nah, alasannya itu cukup menarik gitu, karena bukan karena faktor uang, faktor apa segala macam ya, tapi faktor gengsi. Itu udah ditemuin udah diteliti ya sama dosen-dosen di KPM kalau nggak salah, sama ada dosen UI gitu ya tentang pembangunan desa gitu ya namanya, saya lupa sih. Cuman itu faktor utamanya karena stereotipnya masih begitu kentalnya dengan kemiskinan, kotor, terus uangnya sedikit gitu sih. Tidak hanya praktis dan bersih, hidroponik juga bisa menghasilkan panen yang lebih cepat dan konsisten. Dengan sedikit kreativitas dan kemampuan digital, hasil panen bisa dipasarkan langsung melalui media sosial, e-commerce, atau bahkan bisa membuka kerjasama dengan restoran dan pasar swalayan. Bukan hanya itu, mereka juga dapat menciptakan merek sendiri, membangun komunitas petani muda, bahkan mengedukasi masyarakat soal pentingnya ketahanan pangan. Inilah bentuk baru dari petani, fleksibel, cerdas, dan menguntungkan.